Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada, secara khusus Jemaat HKBP Limo. Firman Tuhan mengawali kita, memberikan kekuatan dan inspirasi bagi kita untuk menjalani hari ini dan juga melakukan berbagai aktivitas hidup kita yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam sebuah iklan obat generik di televisi disebutkan demikian bunyinya. Yang penting khasiatnya. Saya tidak membeli mereknya. Kira-kira demikian isi iklan tersebut. Benar memang bahwa merek atau brand dari sebuah barang atau makanan bukan segala-galanya. Tetapi bukan berarti brand atau merek itu tidak penting. Brand atau merek sangat menentukan kualitas. Sekalipun harganya lebih mahal daripada sesuatu benda atau benda lain yang tidak bermerek, tetapi untuk sesuatu barang atau benda yang memiliki brand, memiliki merek, tentulah ada nilai lebih, nilai jual. Dan tentu barang yang bermerek itu juga diproduksi atau dihasilkan, diciptakan oleh produsen-produsen yang handal dan ternama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun memang bagi sebagian orang brand atau merek itu tidak begitu penting, tetapi faktanya masih lebih banyak orang yang mencari barang-barang atau benda yang memiliki brand-brand ternama, baik dalam hal elektronik, kendaraan bermotor, mobil, atau mungkin juga Android, pakaian, bahkan juga termasuk dengan makanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, misalnya seperti makanan, minuman, atau obat-obatan. Tentu sebelum kita membelinya atau memperolehnya, kita mencari tahu bahwa makanan, minuman, atau obat-obatan itu apa namanya, apa mereknya, apa brandnya, apa kegunaannya bagi kita, siapa yang memproduksi. Kalau kita tahu bahwa brandnya baik dan produsennya juga produsen ternama dan khasiatnya baik, tentu kita akan membeli ini dan akan berusaha untuk memilikinya. Dengan demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itu jugalah dengan kita manusia. Produsen sangat menentukan. Siapa produsennya amat menentukan kualitas barangnya. Produsen kita adalah Allah. Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini buatan Allah. Allah yang memproduksi kita. Allah sebagai produsen kita. Artinya kualitas mutu kita terjamin. Tidak ada duanya. Dan produsen satu-satunya adalah hanya Allah. Tidak ada orang yang dapat menciptakan manusia, yang membuat manusia. Hanya Allah yang menciptakan kita ini buatan Allah. Itu artinya bahwa kualitas mutu, sekali lagi, kualitas mutu kita sangat terjamin. Bukan palsu, bukan asal jadi, bukan tiruan, bukan imitasi, tetapi asli original buatan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat kita menjadi lebih berkualitas dan bermutu adalah bukan saja Allah yang menciptakan kita, tetapi kita diciptakan di dalam Kristus. Saudara yang terkasih, kalau kita pernah memperhatikan makanan atau minuman
atau batu-batan atau barang-barang yang lain, biasanya di kemasannya itu selalu dituliskan makanan, minuman atau obat-obatan itu mengandung apa, isinya apa kandungannya. Mungkin di sana ada zat atau mungkin ada vitamin yang bermanfaat untuk tubuh, tetapi ada juga yang bisa merugikan untuk tubuh kita. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya dibuat oleh Allah, tetapi kita diciptakan dalam Kristus. Isi kandungan kita, Kristus ada di dalam kita. Dibuat, diciptakan di dalam Kristus. Artinya Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Artinya dalam bahasa lain disebut dengan ingredients-nya. Kita bukan hanya buatan Allah, tetapi kita juga adalah ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Kandungan yang ada di dalam hidup kita sangat luar biasa, sangat hebat. Sehingga isinya, kualitasnya, mutunya sangat hebat dan sangat terjamin. Karena itu, karena kualitasnya baik, karena mutunya baik, karena kandungannya juga sangat baik, maka kita ini memang dirancang, diciptakan untuk sebuah tujuan yang baik. Tidak ada suatu benda atau suatu barang yang diproduksi yang dibuat tanpa tujuan. Obat-obatan misalnya, itu diciptakan, dibuat untuk sebuah tujuan, untuk sebuah manfaat, untuk penyakit tertentu, untuk kelompok usia tertentu. Demikian juga dengan kita. Allah yang menciptakan kita dan kita diciptakan di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Kita bermutu, kita sangat berkualitas, original, kualitas kita hebat, kualitas kita luar biasa. Karena itu kita dirancang, diciptakan untuk sebuah tujuan yang baik, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Artinya Allah mendesain kita sedemikian rupa, sekalipun kita berbeda-beda dalam berbagai potensi, kemampuan, keahlian, dan lain sebagainya. Tetapi kita diciptakan dari awal, sejak awal penciptaan kita itu, rancangan Allah atas kita, desain Allah atas kita memang didesain untuk sebuah pekerjaan yang baik. Makanya isi kandungannya sangat luar biasa. Kristus ada di dalam kita. Apa tujuan dari penciptaan kita? Apa tujuan Allah membuat kita? Untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan buruk, bukan pekerjaan jahat, bukan untuk memegahkan diri atau membesar-besarkan diri sendiri. Karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, benar apa yang dikatakan Kristus dalam firman-Nya, bahwa pohon dikenal dari buahnya. Maka perbuatan baik kita itulah yang menunjukkan bahwa kita ini adalah buatan Allah. Pekerjaan baik yang kita lakukan itulah yang menunjukkan bahwa isi dari kandungan hidup kita adalah Kristus. Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa yang maha baik, yang mencurahkan kehidupan bagi kami. Di pagi hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah menyapa kami, mengingatkan kami bahwa seutuhnya hidup kami adalah buatan Allah yang diciptakan oleh Allah, diciptakan di dalam Kristus. Isi kandungan hidup kami bukan hanya sekedar tubuh dan daging, tetapi di dalamnya ada Kristus, ada kuasa, ada kasih. Kristus yang senantiasa tinggal dan berdiam di dalam kami. Kami adalah ciptaan yang sangat luar biasa, memiliki kualitas, mutu, dan nilai yang sangat berharga dan terjamin. Tetapi semuanya itu hanya boleh dibuktikan dengan
pekerjaan-pekerjaan, hal-hal yang baik yang kami kerjakan. Sebab pohon dikenal dari buahnya. Maka kami harus semakin sadar dengan keberadaan kami. Betapa Tuhan menciptakan, mendesain kami sejak awal. Diciptakan di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kami, supaya kami dimampukan dan dikuatkan, serta tergerak dan terus terpanggil untuk setia melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka biarlah lewat firman-Mu yang sudah kami terima, dengarkan dan renungkan pagi hari ini, semakin menyadarkan kami dan semakin memotivasi kami. Kami sadar betul apa tujuan hidup kami, apa tujuan Allah menempatkan kami, memberikan kami hidup di dunia ini. Dengan kualitas, dengan kandungan yang begitu luar biasa, kami boleh hidup, kami boleh bekerja, bertindak dalam segala hal untuk memuliakan Tuhan, mengerjakan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami mohon Tuhan yang memimpin, membimbing dan mengajar kami di dalam Roh-Mu. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk perjalanan hidup kami satu hari ini. Dengan berbagai aktivitas yang akan kami kerjakan, baik pekerjaan rumah, pekerjaan di kantor, di sekolah, di perusahaan, di usaha, dan di berbagai pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan sukacita bagi kami, agar kami mengerjakan setiap pekerjaan yang kami tekuni dengan sungguh-sungguh, sehingga kerja kami menjadi ibadah di hadapan Tuhan, menjadi persembahan juga di hadapan Tuhan, berkat bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan juga bermurah hati mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan untuk hari ini, makanan, minuman, dan ajar kami untuk bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami untuk hari ini. Kami berdoa untuk saudara kami dari jemaat-Mu terkhusus di AKBP Limo ini. Dari beberapa di antaranya masih harus terbaring lemah, sakit, baik di rumah, terkhusus bagi mereka yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan yang memberikan pertolongan, kekuatan, terlebih kesembuhan. Dan kami mau berdoa juga untuk semua keluarga yang merawat mereka. Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera. Berkati jemaat-Mu, baik pribadi dan juga keluarga dan seluruh segala pekerjaannya, semuanya dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, hati, jiwa, dan pikiran kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.